Langit sore itu mulai kelabu saat Nara menginjakkan kaki di kawasan Cempaka Asri, sebuah perumahan tua di pinggiran kota yang mulai ditinggalkan penghuninya. Ia baru saja diterima sebagai guru honorer di sekolah dasar setempat dan memutuskan menyewa rumah murah yang direkomendasikan oleh kepala sekolahnya, rumah nomor 12, tepat di ujung Blok D. Rumahnya memang sudah lama kosong, ujar Bu Sinta, kepala sekolah, saat menyerahkan kunci. Tapi dulu pemiliknya keluarga baik-baik. Entah kenapa mereka mendadak pergi begitu saja. Sesampainya di rumah itu, suasananya langsung terasa ganjil. Cat temboknya memudar, jendela berdebu, dan pagar besi tua berderit saat disentuh. Namun yang paling mencolok adalah suasana sunyi yang menusuk. Tak terdengar suara burung, jangkrik, atau anak-anak bermain. Seakan rumah itu berada di ruang terpisah dari dunia nyata. Nara masuk. Ruangan utama berbau apek. Dinding-dinding dipenuhi noda lembab, dan di salah satu sudut, ada tumpukan kardus bekas yang tampak belum pernah dipindahkan. Saat membuka satu kardus, Nara menemukan dokumen-dokumen lama milik keluarga sebelumnya, foto keluarga, beberapa buku harian anak, dan sebuah surat pindah yang belum dikirim. Ia membacanya perlahan. Kami terpaksa pergi karena kejadian-kejadian aneh yang terus menghantui rumah ini. Tolong jangan biarkan orang lain tinggal di sini sebelum semuanya selesai. Surat itu ditandatangani oleh seseorang bernama Raka Firmansyah, kepala keluarga sebelumnya. Bulu kuduk Nara meremang. Malamnya, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Ada langkah kaki berat di lantai 2 padahal ia belum memeriksa bagian atas. Lalu, suara seperti seseorang menyapu lantai pelan-pelan. Ia mencoba mengabaikan, mengira itu hanya efek lelah dan tempat baru. Namun, saat pukul 2 pagi, Nara terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa lirih di dekat tangga. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dan naik ke lantai 2. Lorong di atas sangat gelap. Saat ia menyinari satu persatu kamar, semuanya kosong, hingga ia menemukan satu kamar dengan pintu terkunci dari dalam. Dari balik pintu itu, terdengar suara anak kecil memanggil lirih. "Bu, Ibu, kenapa Ibu tinggalin aku di sini?" Nara mundur perlahan, tapi sebelum ia sempat turun, suara pintu kamar itu berderit terbuka sendiri, pelan sekali. Nara berdiri kaku di ujung lorong lantai 2. Pintu kamar yang tadi terkunci kini terbuka sedikit, memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Jantungnya berdetak kencang, tapi rasa penasaran mendorong langkahnya mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu perlahan. Krek, ruangannya kosong, tapi udara di dalam terasa dingin menusuk. Tidak seperti ruangan lain yang berdebu dan pengap, kamar ini justru bersih, seakan seseorang baru saja membereskan isinya. Di tengah ruangan, hanya ada sebuah ranjang kecil dan lukisan anak kecil yang tergantung miring di dinding. Wajah anak dalam lukisan itu tampak kabur, namun senyumnya terlihat tidak wajar. Seolah terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Nara merasakan hawa berat yang tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuhnya. Saat ia hendak menutup pintu dan pergi, lukisan itu jatuh sendiri ke lantai dengan suara keras. Di balik lukisan yang tergeletak, ada bekas tulisan tangan di dinding, nyaris hilang oleh waktu. Nara mendekat dan mencoba membaca. "Jangan buka pintu ini, dia belum pergi." Nara tersentak. Ia buru-buru keluar dari kamar itu dan mengunci pintunya kembali. Tapi malam itu tidak berhenti sampai di situ. Saat ia mencoba tidur di ruang bawah, suara tangisan anak kecil terdengar lagi, kali ini dari arah kamar mandi. Tangisan lirih, patah, seperti seseorang yang menyesali sesuatu. Pagi harinya, Nara memutuskan mencari tahu lebih jauh tentang keluarga Firmansyah, mantan penghuni rumah.
Ia pergi ke rumah tetangga paling dekat, rumah seorang pria tua bernama Pak Darto yang tinggal sendirian di rumah nomor 10. Pak Darto sempat ragu saat ditanya, namun akhirnya membuka suara. "Kamu tinggal di rumah nomor 12. Rumah itu sudah kosong 4 tahun. Sejak anak keluarga Firmansyah ditemukan meninggal terkunci di kamar atas. Anaknya, laki-laki. Dengar-dengar dia kerasukan. Ibunya bilang anak itu mulai bicara sendiri, main dengan teman imajinasi, sampai akhirnya ia mengurung diri dan tak pernah keluar lagi. Pas mereka paksa buka pintu, dia sudah kaku." Nara tercekat. "Yang aneh," lanjut Pak Darto sambil menurunkan suara, "setelah dikubur, tiap malam masih terdengar suara mainan terguling dari lantai 2. Tapi waktu dicek, kamar itu selalu terkunci rapat. Padahal, kuncinya sudah dibuang." Malam berikutnya, Nara mengunci semua pintu dan berusaha tidur lebih awal. Tapi tepat pukul 2 pagi, ia terbangun. Kali ini bukan karena suara, tapi karena ada mainan mobil-mobilan kecil yang meluncur pelan dari arah tangga, lalu berhenti tepat di depannya. Mainan itu bukan miliknya. Mainan mobil-mobilan itu berhenti tepat di depan kaki Nara. Ia terpaku, napasnya memburu. Tak ada angin, tak ada getaran, tapi mainan itu bergerak seolah didorong oleh tangan yang tak kasat mata. Dengan hati-hati, Nara membungkuk dan menyentuh mobil kecil itu. Tiba-tiba, terdengar bisikan di belakang telinganya. "Main lagi, sama aku." Nara melompat mundur. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Tapi ketika ia menoleh ke arah tangga, sesosok bayangan kecil melintas cepat ke lantai 2. Pagi harinya, ia tidak tahan. Ia kembali ke rumah Pak Darto untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Pak Darto terlihat enggan, tapi akhirnya ia membuka sesuatu yang selama ini disembunyikan. Anak itu, namanya Reyhan. Ia sering terlihat berbicara sendiri di taman belakang rumah. Katanya, dia punya teman imajiner bernama Bayu. Tapi Bayu itu bukan anak biasa. Kadang Reyhan suka ketakutan sendiri. Bilangnya, Bayu marah karena tidak diajak main, atau karena Reyhan bilang ingin berhenti berteman. Pak Darto menghela napas panjang. Orang tuanya pikir Reyhan hanya terlalu aktif, tapi malam-malam dia mulai menulis di tembok pakai spidol, kapur, kadang darahnya sendiri. Tulisannya selalu sama, "Bayu bukan temanku, tapi dia gak mau pergi." Nara merasa tubuhnya merinding. Ia pulang ke rumah dengan kepala penuh tanya. Siapa Bayu? Apakah dia benar-benar hanya teman imajiner? Sore itu, Nara mencoba membuka halaman belakang. Ternyata ada sebuah ayunan tua di sana. Tali-tali ayunannya sudah usang, kayunya lapuk. Tapi saat Nara melangkah mendekat, ayunan itu mulai bergerak sendiri. Pelan, berayun maju mundur seolah ada yang duduk di atasnya. Lalu terdengar suara halus, seperti anak kecil. "Aku dulu sering main di sini. Tapi sekarang aku sendirian." Nara berbalik, dan melihat seorang anak kecil berbaju putih lusuh berdiri di bawah pohon mangga. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Tapi ekspresinya, sedih. "Namaku Bayu," katanya pelan. "Kamu mau jadi temanku?" Sebelum Nara sempat menjawab, sosok itu menghilang, seolah ditiup angin. Malam harinya, saat ia hendak tidur, ia menemukan sebuah kertas terlipat di bawah bantal. Kertas itu ditulis dengan tulisan tangan anak-anak, dengan spidol merah. "Kalau kamu nggak mau temenan, kamu juga akan dikurung," kayak Reyhan. Pagi harinya, Nara terbangun dengan tubuh letih dan kepala berat. Malam sebelumnya ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara anak kecil terdengar bergema di telinganya, memanggil, tertawa, lalu menangis dalam sekejap. Kertas ancaman di bawah bantal masih dipegangnya erat.
Tulisan itu tidak menghilang, tidak kabur. Nyata, dengan tekad yang mulai tumbuh karena rasa takut yang berubah jadi rasa penasaran, Nara memutuskan menyisir halaman belakang rumah lebih dalam. Ia menelusuri sekitar ayunan tua, memeriksa tanah yang tampak lebih gelap di satu sisi, seperti baru saja digali. Tiba-tiba, Nara melihat sesuatu menyembul dari tanah, ujung kain putih kecil, lusuh, seolah milik anak-anak. Ia menggali perlahan dengan sekop kecil dari dapur. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bentuknya, sebuah boneka rusak, penuh tanah dan jamur, dengan satu mata terlepas. Saat ia mengangkat boneka itu, leher boneka tergantung sebuah kalung. Di gantungan kalung itu tertera ukiran, "Untuk Bayu, sahabat Raihan." Nara terduduk, tubuhnya gemetar. Ia baru akan kembali ke dalam rumah saat tanah di sekitar kakinya bergetar pelan, dan dari balik semak-semak, terdengar suara lirih. "Itu punyaku, kembalikan." Nara menoleh cepat, namun tak melihat siapapun. Tapi udara di sekitarnya mendadak dingin, napasnya terlihat membentuk uap. Tiba-tiba, jendela lantai 2 rumahnya tertutup sendiri dengan keras. Lalu seluruh pintu rumah berderit, dan tertutup rapat tanpa angin. Dengan panik, Nara mencoba masuk kembali. Tapi pintu depan terkunci. Ia mengetuk keras, mencoba memutar kunci, tapi tak berhasil. Lalu, dari balik kaca, ia melihat siluet anak kecil berdiri di lorong dalam rumah. Wajahnya tidak tampak jelas, tapi ia mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke arah halaman belakang. Saat Nara menoleh, tanah di dekat tempat ia menggali tadi tampak mulai berdarah. Cairan merah merembes dari tanah basah itu, dan di atasnya, muncul coretan yang tidak ada sebelumnya, tergurat dengan lumpur. "Kau harus tahu apa yang mereka lakukan padaku." Setelah insiden di halaman belakang, Nara akhirnya berhasil masuk ke rumah saat pagi menjelang. Tapi yang terasa di dalam bukan lagi rumah biasa, melainkan sebuah jebakan sunyi. Semua jendela kini tertutup rapat, dan suara di dalam rumah seperti bergema, seolah ada ruang kosong lain yang tak terlihat. Masih memegang boneka dan kalung milik Bayu, Nara duduk di ruang tengah. Tiba-tiba, papan lantai di bawahnya berbunyi nyaring. Ia menoleh dan menyadari, papan kayunya longgar. Dengan rasa penasaran dan jantung yang berdetak cepat, Nara mulai mencungkil papan itu. Setelah terbuka, terlihat lubang sempit dengan tangga kayu tua yang mengarah ke bawah. Tanpa pikir panjang, ia mengambil senter dan turun perlahan. Lorong itu sempit, lembab, dan bau tanah basah bercampur besi tua menyengat di udara. Di ujung lorong, terdapat sebuah ruangan kecil, dindingnya dari batu bata, tanpa ventilasi. Di sana, tergantung beberapa gambar coretan anak-anak yang penuh amarah, wajah-wajah aneh, makhluk besar hitam dengan mata merah, dan gambar dua anak, satunya tersenyum, satunya menangis sambil berdarah. Di sudut ruangan, Nara menemukan kotak besi tua berkarat. Saat dibuka, isinya membuatnya merinding. Buku harian milik Raihan, foto Raihan dan Bayu, dan potongan pakaian anak-anak yang masih ada noda merahnya. Nara membuka buku harian Raihan dengan tangan gemetar. Tulisan-tulisan itu semakin kacau halaman demi halaman. Tapi satu halaman menarik perhatiannya. "Bayu bukan temanku. Ayah bilang Bayu hanya khayalan. Tapi kenapa ayah sering bawa Bayu ke ruangan bawah? Mereka bilang itu tempat aman. Tapi Bayu selalu menangis setelah keluar. Aku lihat darah di bajunya." Nara tercekat. Ia membuka halaman berikutnya. "Aku tahu sekarang. Bayu bukan teman. Dia korban. Ayahku menyakitinya. Tapi semua bilang Bayu kabur. Tidak ada yang tahu dia dikurung di ruang ini, sebelum dia menghilang." Seketika, semua terasa jelas,
Bayu bukan teman imajiner. Dia korban. Dan rumah ini adalah saksi bisu dari penderitaan seorang anak yang tak pernah ditemukan jasadnya. Saat Nara hendak naik kembali, semua lampu senternya mati. Gelap total, lalu suara itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Akhirnya kamu tahu. Lalu, suara anak kecil di belakangnya. Sekarang bantu aku. Aku ingin mereka tahu. Aku ingin mereka dihukum. Lorong bawah tanah itu terasa makin sempit, makin dingin. Nafas Nara terhenti ketika suara langkah kecil terdengar menyusulnya dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi gelap total. Tak ada apa-apa. Lalu, sebuah tangan kecil dan pucat menggenggam pergelangan tangannya. "Jangan tinggalkan aku!" Nara berteriak dan memaksa naik kembali ke atas. Saat ia keluar dari lubang di lantai ruang tengah, papan lantai tertutup sendiri dengan bunyi keras. Nafasnya tersengal, tapi itu belum selesai. Pintu-pintu dalam rumah terbuka sendiri satu persatu, perlahan. Lalu, dinding ruang tamu mulai berdarah. Cairan merah pekat merembes keluar dari celah-celah tembok, membentuk tulisan. "Kau harus bantu aku membalas mereka." Malam itu, Nara tak bisa tidur. Ia bersembunyi di dalam kamar dengan boneka Bayu di pelukannya. Tapi suara langkah kaki anak kecil terus terdengar dari lorong. Sesekali terdengar suara tangisan lirih, lalu tawa pelan yang mengerikan. Pagi harinya, Nara memutuskan kembali ke rumah Pak Darto. Tapi sebelum ia mengetuk pintu, Pak Darto sudah berdiri di depan rumah, menatapnya dengan wajah murung. "Kamu sudah ke ruang bawah?" "Iya." Nara mengangguk, gemetar. Pak Darto menarik napas panjang. Lebih besar dari dulu, pemilik rumah itu, Ayah Raihan, bukan orang biasa. Ia terlibat semacam pemujaan gelap. Ia percaya bahwa teman anaknya, Bayu, adalah pengganggu, dan satu-satunya cara agar Raihan tenang adalah mengurung Bayu. Tapi semua itu salah besar. Lebih besar dari Bayu adalah anak dari pembantu rumah mereka. Tapi waktu kecil, dia sering main ke rumah itu. Suatu malam, Bayu menghilang. Polisi tak pernah temukan jasadnya. Tapi semua warga tahu, dia terakhir terlihat masuk ke rumah itu. Nara mematung. Jadi Bayu bukan hantu biasa. Dia korban. Tapi, dendamnya belum selesai. Malam harinya, Nara terbangun karena suara lolongan anjing bersahutan. Saat membuka jendela kamar, ia melihat semua pohon di halaman belakang bergerak liar padahal tak ada angin. Dan di bawah pohon mangga tempat ayunan tua berada, Bayu berdiri menatap ke arahnya, tubuhnya perlahan membusuk, mata hitamnya mengalirkan darah. "Kau harus bawa mereka ke sini, semua yang dulu menyakitiku. Atau aku akan menyakitimu." Sejak malam penampakan Bayu di bawah pohon mangga, rumah itu tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, ada suara ketukan dari dalam dinding, teriakan lirih, dan tangisan anak kecil yang memohon tolong. Nara kini dihantui siang dan malam. Ia tak bisa pergi, setiap kali ia mencoba meninggalkan rumah, wajah Bayu muncul di kaca mobil atau di cermin jalan. Dan kini, Bayu memberinya satu perintah. "Cari mereka, ajak mereka kembali ke rumah ini." Nara mulai menyelidiki. Dari buku harian Raihan dan beberapa catatan milik ayah Raihan yang ia temukan tersembunyi di bawah meja kerja lama, Nara menemukan daftar nama orang-orang dewasa yang dulu terlibat langsung atau tidak langsung dalam penderitaan Bayu. Di antaranya, 1. Pak Ismail, kepala sekolah saat itu, yang menutup laporan Bayu karena ditekan oleh ayah Raihan. 2. Bu Yani, mantan pembantu rumah tangga yang pernah mengusir ibu Bayu. 3. Pak Bram, rekan bisnis ayah Raihan yang sering datang ke rumah saat malam, diduga ikut menyiksa Bayu. Nara menghubungi mereka satu per satu.
Ia berpura-pura ingin mewawancarai mereka tentang sejarah kawasan itu untuk keperluan riset pribadi. Yang pertama datang adalah Bu Yani. Ia perempuan parubaya yang awalnya tersenyum ramah saat tiba di rumah, tapi wajahnya pucat seketika ketika melihat halaman rumah. "Ini rumahnya, rumah itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sebelum Nara menjawab, pintu rumah terbuka sendiri. Mereka masuk, tapi begitu Bu Yani melangkah ke dalam, semua lampu padam. Dan dalam gelap, suara tawa anak kecil terdengar jelas, pelan-pelan, lalu menjadi jeritan. Cahaya lilin menyala sendiri di sudut ruangan, menyorot langsung ke arah tangga. Di sana, Bayu berdiri dengan tubuh menghitam, mata bolong, dan suara retak dari tulang-tulangnya terdengar tiap kali ia bergerak. "Kau usir ibuku, aku mati karena kalian." Bu Yani menjerit dan pingsan di tempat. Dan saat ia jatuh, dinding di belakangnya mulai penuh dengan coretan tangan kecil berwarna merah. Satu sudah kembali, dua lagi. Nara menatap wajah Bayu yang kini tak sepenuhnya menyeramkan, ada luka, ada kesedihan, dan ada keputusasaan yang membeku. Tapi ia sadar satu hal, Bayu tak hanya ingin pengakuan. Ia ingin mereka merasakan ketakutan yang pernah ia alami, sebelum kematian menjemputnya. Bu Yani tidak pernah bangun lagi setelah pingsan malam itu. Ia dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma, dengan tubuh menggigil tanpa henti. Para dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Tapi Nara tahu, itu ulah Bayu. Bayu hanya muncul sebentar di lorong rumah malam itu. Ia menatap Nara dengan wajah penuh harap dan kemarahan yang membeku. "Dua lagi, atau kau yang akan menggantikan mereka?" Nara akhirnya berhasil mengundang Pak Ismail, mantan kepala sekolah, dengan alasan ingin berbincang soal kenangan masa lalu kawasan itu. Begitu masuk ke dalam rumah, Pak Ismail langsung pucat. Ia mulai gemetar saat melihat lukisan tua Raihan dan Bayu tergantung di dinding ruang tengah. "Astaga, itu anak itu. Bayu," bisiknya. "Kau tahu dia?" tanya Nara. Pak Ismail hanya menunduk, tak menjawab. Malam itu, rumah menjadi dingin seperti es. Dinding mulai mengelupas sendiri, seperti bernapas. Bayangan Bayu melintas cepat di balik tirai, di lorong, di cermin. "Kau diam, kau tahu aku disiksa, tapi kau tutup mata," suara Bayu bergaung dari balik tembok. Pak Ismail berteriak, darah tiba-tiba merembes dari kakinya, seperti luka lama yang terbuka kembali. Ia jatuh, menangis, memohon maaf. Tapi Bayu tak puas, ia ingin semua kembali, termasuk Pak Bram, satu-satunya yang tersisa, orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Bayu. Nara melacak keberadaan Pak Bram. Pria itu sudah pindah jauh ke luar kota, tinggal di sebuah villa mewah. Ia menolak bertemu, bahkan mengancam akan memanggil polisi. Namun, malam itu, tanpa Nara sadari, Pak Bram bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di rumah tua itu, dengan Bayu menatapnya dari langit-langit. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas dengan wajah penuh cakaran seperti dilukai oleh tangan kecil. Kini semua sudah dipanggil kembali. Tapi rumah itu belum tenang. Bayu muncul untuk terakhir kalinya di hadapan Nara. Wajahnya kini seperti anak kecil biasa, bukan lagi sosok mengerikan. "Terima kasih, Kak Nara. Tapi aku tidak bisa pergi sendirian." Nara mematung. "Kau sudah terlalu dalam. Rumah ini sudah milik kita." Tiba-tiba lantai ruang tamu ambruk, menarik tubuh Nara ke lorong bawah tanah yang gelap gulita. Ia berteriak, namun suaranya lenyap dalam kegelapan.